mencari nanas. Nanas dimakan sama papaya. Artinya, Selamat datang Pak Reswan dan Mbak Almas. Boleh dong share tips lagi BBM-nya? Oke. Halo kawan pajak. Ketemu lagi dengan kami, saya Dini, saya Nita. di podcast 306. Podcast 306 ini merupakan tayangan perdana untuk sharing ya Mbak. Ya, Yang kali ini tema kita mengangkat apa Mbak? Success Story meraih WBBM 2023. Oke, nah untuk itu kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh nih Mbak. Datang sengaja ke KPP PSU. Ke studio kita ya, Ke studio kita. 306. Oke, di sini kita ditemenin sama siapa? Saya Reswan dari KPP Pertama Kayu Agung. Iya, dan Mbak. Saya Almas dari KPP Pratama Kayu Agung. Oke, selamat datang Pak Terima Reswan dan kasih. Mbak Almas. Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Baik. Mm-mm. Oke, jadi kita kali ini akan sharing ya, sharing tips dan trik nih Mbak Iya. untuk meraih WBBM. Karena KPP Kayu Agung ini sudah lebih dulu meraih predikat WBBM. Oke, mungkin langsung saja ya Pak, Mbak. Siap. Iya. Maka pertanyaan. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama saya tanya dulu ya ke Mbak Almas. Kapan sih Mbak KPP Pratama Kayu Agung itu meraih ZWBBM? Kalau kita meraih ZTI BBM itu di tahun 2022 sih Mbak. Di tahun 2022. Tahun kemarin banget. Tahun kemarin banget berarti Mbak. Itu 2022 persiapannya udah lama ya? Dari tahun 2021 ya Mbak? Ya, 2020. Dari 2021. Sejak WBK kita dapat 2021. WBK-nya 2021 langsung 2020 ya. langsung lanjut ke WBBM. WBBM. Dan WBBM itu persiapannya itu kalau nggak salah 2 tahun ya? 2 tahun, Buat betul. dokumen sama kegiatan. Oke. Tadi kan udah ditanya nih, kapan meraih WBBM-nya. Sekarang apa sih motivasinya dari KPP Kayu Agung biar bisa dapat WBBM ini? Oke, ya kalau kita ngomong motivasi ya, jadi agak ini juga ya, agak panjang ceritanya ya. Jadi yang pertama itu kalau saya bisa cerita sedikit dari kita meraih ZIWBK itu ya, itu perjuangannya memang agak panjang ya. Jadi kita 2019 sebenarnya kita maju, nah, tapi kita gagal di survei. Kurang itu satu survei, satu responden kurang ya. Kalau kita maju lagi 2020 dengan belajar dengan kesalahan yang lalu, kita tetap fokus ke surveinya, tapi tetap sebenarnya kurang satu responden karena responden itu tidak klik finish di situ, karena dia udah diisi sama dia. Tapi saat wawancara dengan tim penilai ditanyakan, dapat kita jelaskan bahwa memang karakter di WP di KPP Pertama Kayu Agung itu mungkin agak ini ya, masalah IT itu mungkin kurang peduli ya. Nah, itu jadi dapat diterima dan akhirnya kita meraih itu di tahun 2020. Penghargaan itu saya ingat kalau nggak salah itu di Januari 2021. Nah, di situ sebenarnya udah banyak pertanyaan dari teman-teman, apa sih manfaatnya kita ini ke WBK, WBBM ini ya? Apa sih motivasinya gitu ya? Jadi kita waktu itu kita kumpulkan teman-teman satu kantor ya. Jadi kita jelaskan bahwa sebenarnya kita nggak ada manfaat langsung dari WBBM ini. Jadi motivasi itu jangan masalah materi di situ. Tapi ini adalah bentuk pengakuan dari instansi lain, terutama dari Menpan RB, bahwa kita adalah sebagai instansi pemerintah yang sudah menjalankan wilayah birokrasi bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, jadi motivasinya itu sebenarnya kita untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan itu adalah bentuk penghargaan kepada instansi kita bahwa kita berhasil melaksanakan itu seperti itu. Jadi motivasi kita itu sebenarnya itu meningkatkan layanan publik, dan juga itu ada suatu kebanggaan tersendiri ya. Iya. Jadi kita tahu tuh WBBM itu susah ya. Jadi waktu itu saya bilang ke teman-teman di yang muda-muda ini kan, jadi memang agak panjang prosesnya dan teman-teman ini memang lelah ya. Jadi, teman-teman mungkin tahu ya, memang melelahkan lah proses itu ya, sama-sama tahu ya gitu. Jadi memang kita juga sempat berpikir di tengah itu apakah kita mau terus maju atau kita ulang lagi tahun depan seperti itu. Tapi teman-teman bilang kita maju aja Pak. Yang kepala kantor juga memutuskan kita maju. Nah, di situ kita memberi motivasi ke teman-teman yang masih muda ya. Jadi kebanyakan memang generasi Z di kantor kita itu. Kita bilang karena kita lihat generasi Z ini memang pride-nya tinggi ya. Nah, kita bilang ini kebanggaan buat kalian loh. Kalian bisa bantu kantor ini mewujudkan ZIWBM. Nah, di situ ayo kita coba sama-sama nih. Tinggal sedikit lagi, nah kita berusaha bareng. Dan ini kebanggaan tersendiri. Kita mungkin bisa yang membawa nama Sumsel Bubble ini meraih WBBM seperti itu. Oke, berarti kurang lebih motivasinya itu karena emang itu bentuk penghargaan ya. Nah, iya penghargaan.
dan itu nggak bisa sebarang kantor yang nerima. Iya, betul. Untuk BBK aja kan sulit ya Susah, Pak ya, betul. susah. Apalagi BBM. Dan tadi peran serta dari generasi Z ya, tadi betul. sangat penting memang di kantor. Yang muda-mudi itu. Iya, mudah-mudahan terus juga KPPKYU itu kan pengen meningkatkan pelayanan publik Iya, ya. masyarakat. Oke. Yang ketiga, tujuan utama dalam pembangunan ZIUBBM. Kurang lebih sama Pak ya? Iya. Kayak motivasi dari. Iya, jadi memang tujuan utamanya itu memang, jadi kalau kita lihatnya secara tidak langsung ya, sebenarnya instansi di bawah Direktur Jenderal Pajak ini sebenarnya menurut saya ya, sebenarnya sudah layak semua itu dapat JIUBBK, BBBM. Karena memang kita sudah lama melakukan modernisasi, kita bebas dari korupsi. Nah itu. Lalu kita juga memang prinsip kita kan melayani ya. Jadi saya rasa memang teman-teman bahkan semua instansi KPP itu layak itu mendapatkan itu. Jadi memang ini adalah sebagai bentuk sampingan aja sebenarnya penghargaan itu. Apa yang sudah kita wujudkan itu diakui oleh institusi lain seperti itu. Kalau ngomong bebas korupsi itu kayaknya untuk instansi kita sebenarnya udah diterapin dari dulu Pak ya. Betul, iya. Cuman kan BBK sama BBM ini bukan cuman masalah nggak ada gratifikasi, nggak ada korupsi, cuman pelayanan publik juga dioptimalkan gitu kan. Jadi banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita tingkatkan saat kita ingin meraih gelar tadi Mbak ya, BBM dan BBK. BBK dulu baru BBM. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Pak. Langkah awal yang dilakukan KPP Kayu Agung dalam mulai ZIUBBK ke WBBM. Karena kan kita tahu panjang Panjang prosesnya. ya Pak ya, 2 tahun gitu ya. 2 tahun itu. Jadi langkah awal kira-kira yang dipersiapinnya apa sih? Apa dulu nih? Yang pertama yang jelas itu kan saat kita setelah meraih ZIUBBK itu kita menentukan dulu nih, kan waktu itu kalau nggak salah ada pilihan nih, kita mau maju nggak ke WBBM. Kita memilih maju, dan kita juga ada surat dari ND kan, dari kantor pusat bahwa kita diikutkan dalam WBBM. Nah di situ yang langkah pertama itu yang paling penting itu sebenarnya komitmen ya, komitmen pimpinan dan komitmen seluruh pegawai dan tekadnya itu, tekadnya itu. Niatnya dulu Nah itu betul, niatnya. Jadi memang komitmen dulu tuh ditunjukkan kita maju nggak nih. Nah saat kita maju kita benar-benar harus berusaha mewujudkan itu. Nah yang kita tentukan itu, yang kita lakukan waktu itu, yang pertama itu kita pembenahan tim dulu ya, karena kita ada teman-teman yang mutasi, terus kita juga evaluasi tim ya, mungkin ada pergeseran kan, ada mutasi internal, nah itu kita sesuaikan lagi tuh pegawai-pegawainya, teman-temannya kita tempatkan di subtim yang sesuai dengan tupoksinya untuk memudahkan pekerjaan. Lalu yang kedua itu kita sosialisasi ke teman-teman juga, kita ulangi sosialisasi tentang WBBM dan juga ke pegawai non PNS supporting kalau di kita ya, dan security itu kita tanamkan bahwa kita dalam proses menuju BBBM dan tolong didukung. Nah bentuk dukungannya seperti apa, kita waktu itu kita presentasikan, kita kumpulkan bahwa tidak menerima tips, tidak membantu WP dengan mengharapkan imbalan, nah seperti itu kita jelaskan. Yang ketiga tentu ya itu melaksanakan rencana kerja ya, karena memang itu panjang banget ya 2 tahun dan itu harus teratur ya kita kerjakan. Ya memang banyak kendalanya seperti kita ketahui bahwa ZIUBBM ini kan bukan tupoksi utama kita ya, pengajaran. Kita masih banyak kerjaan utama kita, jadi memang kita harus bisa membagi waktu nih. Nah, jadi memang mungkin melakukan pekerjaan di luar jam kerja, jam kantor itu ya mau nggak mau harus kita lakukan nih. Ya teman-teman mungkin nanti bisa cerita Mbak Almas gimana pengalamannya kita di luar jam kantor itu melengkapi dokumen-dokumen yang mungkin ada yang belum dilakukan, atau kita diskusi di luar jam kantor seperti itu ya. Mungkin Mbak Almas bisa nambahin. Gimana Mbak? Kira-kira gimana sih hektiknya tuh loh saat persiapan BBM? Yang paling saya ingat itu waktu ngumpulin dokumen sih. Ngumpulin dokumen, Ada ini upload dia. Ya itu upload dia. Udah loading. Waktu itu kan, waktu yang 2022 itu mau cuti lebaran tuh. Iya. Sedangkan saya sendirian kan, sekre yang utama kan lagi cuti, melahirkan waktu itu. Jadi kayak, wah ini Agak riweh. iya agak riuh sendirian kan. Untungnya teman-teman itu ngebantuin ya. Jadi emang nggak cuman berpegang di satu orang aja gitu, harus semuanya, semua tim itu ya, harus ngebantuin gitu biar kerjanya itu ringan. Karena memang penilaian aspek penilaian kan banyak Pak ya. Ya, Dan yang kita lakukan itu emang benar-benar panjang. Jadi kalau cuma mengandalkan satu orang itu kayaknya kewalahan pasti ya. Jadi semua harus benar-benar sama-sama saling membantu, koordinasi dari subtim yang pertama sampai yang ke-6 itu harus benar-benar saling membantu lakukannya. Gitu.
Dan yang buat ini tuh penilaian itu bukan cuma pegawai organik Pak ya? Iya betul. Ya, non-organik juga harus gitu. Karena ada aspek penilaiannya tadi Pak. Iya betul. Ada lagi pertanyaan Mbak? Selanjutnya kayaknya kita perlu ambil intinya dulu ya. Iya. Jadi kan langkah awalnya yang pertama komitmen, yang kedua itu kan komitmen tuh harus nggak cuma dari pimpinan doang, Ya, betul. dari seluruh pegawai PNS maupun non PNS. Yang kedua itu membenahi subtimnya kali ya Iya Pak ya, betul. susunan subtimnya yang sebelumnya mungkin ada Mutasi, mutasi. harus diperbarui lagi. Yang kedua internalisasi kali Iya, ya, betul. internalisasi ke seluruh pegawai bahwa Kayu Agung ini Lagi ada proses dari WBK menuju ke WBM. WBM, pembangunan WBM ya. dapat kita tarik lah, itu intinya semua pegawai harus ada andil Iya. betul. dalam rayu BBM ini. Oke. Yang selanjutnya, apa sih tips dan trik serta kiat sukses meraih BBM? Tips dan trik. Tips and trick ya. Iya. Jadi kalau memang tips itu mungkin tipsnya dari kita sedikit. Yang pertama ya satu lagi ya komitmen atasan itu harus ada ya, Tentu. atasan dan seluruh pegawai. Yang kedua itu bahwa kita berusaha memaksimalkan setiap unsur penilaian itu di yang ada di Permenpan RB 91 2021 itu ya. Dan di situ sudah jelas faktor-faktor penilaiannya apa. Nah, kita upayakan secara maksimal. Nah, terus kayak lembar kerja evaluasi itu kita maksimalkan penilaiannya di situ dan kita bisa mengukur sendiri di situ. Kira-kira nilai kita berapa sih seperti itu di situ. Itu harus kita maksimalkan. Lalu yang ketiga itu kalau misalnya kita memang ada dokumen yang terlewat nih ya, misalnya pelajaran dari kemarin-kemarin itu ya kita menjaga integritas. Nah, seperti itu. Jadi tetap dokumen itu diterbitkan secara resmi. Nah, seperti itu. Lalu juga saya rasa kalau kita mengikuti rencana kerja itu, saya rasa memang nggak ada yang bakal terlewat sih ya. Jadi dari awal memang diupayakan rencana kerja itu dibuat dan dijalankan dengan baik. Nah, yang keempat itu mungkin karena berdasarkan pengalamannya, jadi kayak teman-teman ketua subtim ini harus aktif juga nih. Jadi mengingatkan anggota timnya, mengingatkan teman-teman, karena rata-rata yang sebagai anggota tim itu kan pelaksana dan AR ya. Jadi jangan dilepas sendiri gitu. Jadi ketua subtimnya harus aktif mengingatkan, membimbing ya. Karena saya rasa kalau teman-teman anggota subtim dilepas seperti itu kurang ini juga mereka ya, kurang motivasi seperti itu. Dan yang terakhir itu mungkin perlu diskusi-diskusi di luar rapat formal lah. Itu yang kami lakukan juga. Jadi saat misalnya kita ada kendala, saya sebagai ketua subtim manajemen perubahan itu sering memanggil anggota subtim ya. Jadi karena kalau kita ngobrol dengan anggota subtim itu biasanya lebih terbuka mereka. Masalahnya di mana kan? Nah, itu. Kadang kalau kita rapat besar dengan kepala kantor dan ketua subtim lainnya itu mungkin mereka agak segan ngomong. Gimana Pak ya? Iya. Makanya tips saya gitu, saya kadang manggil gimana nih subtim ini ada yang kurang gini-gini, permasalahannya di mana. Nah, itu di situ kita cari diskusi. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman anggota subtim itu, kalau kalian ada masalah bisa ngomong langsung, nanti kita cari-cari sama-sama solusinya, seperti jangan dipendam sendiri dan jangan berusaha mencari solusi sendiri atas permasalahan itu, karena takutnya ada yang nggak sesuai kan. Nah, mungkin Mbak Almas bisa nambahin. Mungkin yang inovasi sih, terutama itu kayak butuh banget pendapat dari atasan gitu, dari ketua subtimnya itu, karena kan kalau pelaksana nih misal kita bingung nih ada masalah nih, tapi kayaknya bikin kayak gini enak deh, bisa masukin inovasi gitu, tapi kan kita harus confirm lagi nih ke ketua subtimnya, ini bisa nggak dimasukin inovasi gitu. Ada yang nyalahin aturan atau enggak gitu sih. Tetap komunikasi. Iya, betul. Komunikasi Dan koordinasi. Dan juga tambahan mungkin buat VOT ya. Jadi VOT itu kan mungkin ada teman-teman yang belum pernah pengalaman VOT ya. Jadi kita memang juga waktu itu belum punya pengalaman juga VOT. Jadi sebelumnya itu waktu WBK itu kita pakai video profil ya. Jadi nggak ada VOT-nya. Jadi VOT itu waktu itu kita bikin denah dan kita buat lokasi-lokasi di mana presenter itu akan berhenti dan menjelaskan apa seperti itu. sempat latihan juga ya. Nah, kita latihan juga tuh 2 minggu. Tapi itu
di kita itu waktu itu presenternya kita pilih dari pelaksana karena untuk membagi tugas ya, jadi untuk sebagai bentuk kepercayaan juga kepada dari kepala kantor kepada anak buah kan. Nah, jadi kita sebagai bentuk kepercayaan. Nah, tapi kita nggak lepas di situ, jadi kita bimbing, kita latih, nah seperti itu. Itu perlu juga, dan persiapan saat slide-nya itu perlu juga. Jadi kita perlu mempersiapkan slide itu yang sesuai dengan arahan dari tim penilai. Jadi poin-poinnya itu kalau sebisa mungkin kita masukkan di situ. Jadi kita kurangi hal-hal yang menurut kita nggak penting, tapi kita masukkan hal-hal yang dari tim penilai itu diminta di situ. Jadi itu harus ada semua di situ. Ini Pak, saya mau tanya, karena kebetulan saya juga dari manajemen perubahan, manajemen perubahan, dan emang kayaknya kendala kita ini mungkin ada beberapa dokumen yang kurang lengkap, yang itu kejadiannya sebenarnya udah tahun lalu gitu Pak ya. Tahun lalu yang kita nggak bisa ngelengkapin karena tadi kan integritas harus dijaga, dokumennya harus asli gitu. Harus terbit juga. Dan penilaian kan kemarin sempat udah keluar ya yang A, B gitu. Nah kalau misalkan emang dokumennya itu kita nggak bisa ngelengkapin karena tahunnya udah lewat, itu gimana Pak kira-kira? Kalau di kita itu saat yang udah lewat itu ya kita kerjakan ya di momen sekarang itu Mbak. Jadi bisa jadi nggak kita lupa kita lakukan misalnya tahun lalu nih, ya kita kerjain sekarang. Kalau misalkan itu penilaian untuk kegiatan di tahun 2022 misalkan, tahun lalu berarti? Contohnya apa misalnya? Contohnya kayak ada Monef nih Pak, ada Monef yang itu nggak ada laporan terlewat. Iya, laporannya tuh nggak kebuat tahun 2022 kayak gitu. Tapi undangannya ada? Undangannya kemarin biasanya tuh langsung sama rapat yang lain gitu loh Pak. Iya. Jadi itu memang satu tips juga ya dari kita, itu kita upayakan itu Monef Z itu dengan rapat pembinaannya. Jadi kita rapat pembinaan tiap bulan tuh. Saya langsung minta yang dari manajemen perubahan itu bikin undangan yang sama gitu. Jadi memang kita ikutkan kegiatan yang lain. Jadi di situ memang dibahas ringan, tapi kan kita melakukan itu ya. Nah, saran saya kalau memang terlewat kayak gitu, evaluasinya mungkin bisa ini ya mungkin nggak apa-apa Mbak. Jadi ya memang tim penilai itu kan bisa mengerti juga ya. Kalau kita belajar dari pengalaman kami waktu itu ya, jadi memang mereka nggak saklek benar-benar oh ini nggak ada nih nilainya, nggak gitu. Jadi memang kita lampirkan aja apa yang ada, memang ya risiko kita di situ. Jadi kita bisa cari nilai dari yang lain aja. Oh, berarti maksimalin yang lain. Nilai yang lain nggak apa-apa. Komponen yang lain gitu. Tapi ya sepanjang ini saya rasa kan kalau nggak salah PS sudah mau VOT ya. Iya. Nah kalau udah VOT kan berarti kan aspek penilaian dokumen udah lewat ya. Nah nanti dimaksimalkan lah di itu, di mana? Di VOT, presentasi dan tanya jawabnya. Udah aman berarti kalau udah VOT. Ada pertanyaan dari subjek? Belum sampai sejauh ini. Belum bukan nggak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan udah tanya tips and tricks. Nah kan pasti ada area perubahan nih yang dilakukan di KPP Kayu Agung. Ada 6 area kan ya Pak ya? Itu apa aja ya Pak ya berarti? Oke. Mbak Abbas nanti bisa nambahin ya. Siapa? Jadi ya ini balik lagi. Jadi dari awal kita kan mau ZIWBBM ini sebenarnya tujuannya bukan ZIWBBM-nya ya. Jadi memang kita udah ada kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan. Nah itu yang kita masukkan ke ZI gitu. Jadi kayak perubahan-perubahan dalam kegiatan atau dalam program itu justru itu yang kita masukkan ke ZIWBBM. Jadi bukan karena ZIWBBM ini kita baru ada perubahan. Justru karena ada perubahan tadi Pak ya. Masukin ke dalam kita nilai itu. BBM tadi. Di samping dengan Z itu juga kita standarnya seperti ini nih, perubahan itu harusnya seperti itu. Jadi yang pertama misalnya di penguatan akuntabilitas ya, tidak akuntabilitas kinerja itu kita ada membuat dashboard pemeringkatan AR dan dashboard IKU ya. Jadi di situ teman-teman bisa memantau IKU-nya, jadi penilaian kinerja itu lebih transparan dan objektif ya. Dan pengawasan akan kinerja itu jadi bisa lebih teratur dan lebih terbuka. Lalu di bidang pelayanan publik, nah itu kita yang perubahannya itu kita meningkatkan waktu layanan PBK jadi 5 hari kerja untuk PBK tertentu ya, namanya fast track. Lalu kita juga ada kegiatan di pelayanan itu kita membuat video layanan ya, jadi video introduksi. Jadi saat ada wajib pajak baru datang mendaftar NPWP sambil menunggu petugasnya itu membuat menyelesaikan administrasi. Nah, WP-nya itu menyaksikan video itu. Kewajiban saya apa aja sih sebagai WP baru? Nah, jadi memang area-area perubahan itu yang seperti saya bilang tadi,
bukan karena WBBM ini kita berubah. Jadi kita memang sudah membuat program-program perubahan yang meningkatkan kapasitas SDM juga, pelayanan. Nah itu yang kita masukkan ke WBBM seperti itu. Kalau di Kayu Agung seperti itu. Perubahannya emang udah ada Pak ya? Udah ada. Dan itu kan memang terbawa dari WBK ya. Iya. Nah, terbawa dari WBK. Jadi itu kita bawa terus programnya. Dilanjutin gitu Betul, ya, Pak? dilanjutin. Kemudian kalau misalkan ada perubahan atau efek selanjutnya bakal dievaluasi gitu Ya, Pak? betul. Dari Bamas ada teman? Mungkin tambahnya cuman ini sih, kan perubahan itu udah ada kan. Iya. Nah, sedangkan yang diminta itu kan dokumen. Iya betul. Betul. Itu sih harus kayak bikin cap inovasi gitu. Kalau terus ada bukti fisik. Ya, itu juga sih dokumentasinya harus dilengkapin semua sih. Jadi percuma nih kita udah banyak perubahan tapi dokumennya nggak ada. Iya, itu betul. sih. Jadi harus nggak cuman berubah doang tapi dokumennya harus dilengkapin juga, harus bikin. Ya, itu yang PR-nya. Iya, yang lumayan PR justru di dokumen Betul, sebenarnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, nah ini yang tadi Pak. Jadi kan ini memang PBBM ini bukan cuma pegawai PNS saja Pak ya yang ada andil, tapi dari pengelola layanan, dari satpam, CS itu kan juga ikut nih harus dalam penilaian ini. Nah kira-kira bagaimana cara menyatukan semua lini tadi Pak, pegawai PNS maupun non PNS? Oke, yang pertama itu kan kita internalisasi ya. Jadi kita kumpulkan itu supporting dan satpam ya, kalau kita disebutnya di situ supporting ya dan satpam. Kita kasih tahu nih WBBM ini apa, WBK apa, terus hal-hal apa sih yang mereka lakukan untuk mendukung itu. Nah, dan yang kedua itu kita tuh respon terhadap misalnya ada keluhan dari wajib pajak nih. Misalnya ada keluhan wajib pajak misalnya dia mengatakan bahwa pelayanan dari teman-teman yang misalnya di depan itu kan pengarah layanan itu kurang. Itu kita langsung respon. Jadi kita langsung kumpulin pengarah layanannya, kasih tahu tanya permasalahannya apa. Misalkan ada komplain di Google Review tuh tentang pelayanan tuh kan ya, kita langsung telusuri itu, kita cari siapa pengarah layanan saat itu, kita tanya kronologisnya gimana, terus kita kasih arahan penjelasan seperti itu, kita cari solusi lah. Lalu yang ketiga juga terkait masalah itu yang paling sering ini kan masalah pemberian tipping ya kali ya untuk tugas partai atau apa. Nah itu kita tekankan juga bahwa tidak boleh menerima tipping. Ya, itu memang ada sanksi yang tegas dari kepala kantor langsung disampaikan. Kalau menerima tipping itu sanksinya apa? Dan itu kita memang di setiap area parkir dan pos satpam itu kita tempelkan stiker itu no tipping, parkir gratis semua itu untuk memberitahu wajib pajak juga bahwa jangan sampai mereka memberikan itu dan mendukung kita juga seperti itu. Berarti ada internalisasi Pak. Nah itu wajib itu. Wajib itu programnya gimana Pak? Setelah ada jadwal rutin kan? Iya. Jadi yang pertama itu kan internalisasi ada dua. Yang pertama terkait pelayanan prima ya untuk supporting dan pengarah layanan. Yang kedua tentang itu ZI WBBM itu memang kita rutin laksanakan minimal itu 3 bulan atau 6 bulan sekali lah. Lebih sering kita laksanakan itu saat mau pas penilaian ini, misalnya VOT kan, kita kumpulin lagi, kita ingatkan lagi seperti itu. Kalau yang pegawai itu kita setiap MA ya tiap bulan, tiap minggu ya gantian kita subtim ya. Materinya ZI WBBM. Setiap minggu satu subtim itu membawakan tentang subtimnya dan inovasinya apa mereka. Setiap minggu jadi teman-teman sekantor lain tahu juga. Saling sharing gitu Saling ya. sharing dan saling peduli sebenarnya. Iya. Sama lain. Terus Pak mau nanya Pak, jadi kan kalau koordinasi dengan non PNS kan mereka kan tugasnya kan ada yang di pengarah layanan, ada yang satpam, ada yang petugas kebersihan. Itu berarti ada jadwalnya gitu ya Pak ya? Kita bakalan tahu jadwal rutinnya gitu ya, mereka tugasnya gimana gitu ya Pak ya? Harus. Iya, jadi kalau di kita setahu saya memang di rolling ya, jadi memang dibagi misalnya minggu ini nanti petugas ini di lantai berapa tugasnya apa kayak gitu. Nah jadi memang terkaitnya sejak kita menuju WBBM ini memang lebih ditingkatkan lagi kayak misalnya kayak kebersihan ya. Jadi kayak area TPT itu wajib misalnya dipel terus per jam, atau toilet itu wajib dijaga kebersihannya. Jadi itu memang dari Suki ya memang memantau langsung. Nah itu dan untuk security juga kita ada komandan satpamnya lah istilahnya ya. Ya tanggung jawab lah Pak ya. Dituakan jadi saat kepala kantor atau dari Suki memberi arahan minta tolong ke komandan satpamnya itu dia mengarahkannya seperti itu. Koordinatornya. Ada koordinatornya. Perlu berarti ya koordinator dari satpamnya juga.
Kalau pengarah lainnya juga berarti ada juga ya Pak ya? Ada pengarah lain, kita ada 2, dan itu memang harus kita pintar-pintar ya dari pengarah layanan ya, yang kira-kira dia bisa apa merepresentasikan inilah layanan kita ya, dan itu juga kita ingetin terus gitu. Monitoring apa ya? Iya betul, monitoring. Oke, selanjutnya nih Pak, kendala apa yang dihadapi dalam meraih ZI BBM dan gimana cara ngatasinnya? Selama ini kira-kira kendala apa sih Pak? Yang pertama mungkin itu ya, saat awal kendalanya itu kan jadi saat kita sosialisasi awal itu pertanyaan dari teman-teman yang tergabung maupun tidak tergabung dalam itu, buat apa sih kita kayak gitu capek-capek ya gitu kan. Kendalanya udah internal dulu nih ya. Meskipun kita nggak kendalanya yang benar-benar nyata, tapi kan itu kan kayak ada bentuk resistensi ya. Iya benar Pak. Udah nggak semangat dari awal. Nggak semangat ya. Nah terus kita jelaskan ya, lama-lama kan memang makin terbuka ya teman-teman juga, apalagi yang tidak terlibat itu akhirnya jadi saat merasakan perubahan itu mungkin saya rasa jadi berpikir juga kan gitu. Oh iya nih ada kebanggaan tersendiri di situ. Nah kendalanya mungkin yang pertama itu. Yang kedua mungkin itu yang seperti Mbak tadi ceritakan yang dokumen-dokumen terlewat itu ya. Karena memang tupoksi utama kita bukan itu. Jadi ya meskipun kita lakukan saat bisa aja dokumennya itu miss. Nah di situ. Jadi ya saat itu ya kita tetap berpegang teguh integritas ya. Terus yang kendala lainnya itu terkait ini mungkin inovasi ya. Jadi saking banyak DJP ini, saking majunya itu kita sampai bingung mau cari inovasi apa. Iya kan? Ini udah ada semua kan? Udah ada semua kan? Iya. Nah, Bikin apa lagi nih? iya. Jadi inovasi itu memang kita selalu membuat inovasi itu, jadi memang prinsip inovasi yang pertama itu di kita itu, inovasi itu jangan mengada-ngada ya. Jadi inovasi itu memang disesuaikan sama kebutuhan. Nah, jadi saat kita mencari inovasi itu memang suatu kendala, tapi ya kita lihatlah kebutuhannya apa, di situ kita coba cari inovasinya. Berawal dari permasalahan yang ada di kantor lah intinya Pak. Iya. Cari solusinya ya. Iya. Bisa jadi inovasi tadi. Kendalanya sih rata-rata itu ya, karena yang lain itu mungkin ya itu karena jadi saat kendala kita nggak bisa melaksanakan pekerjaan itu di jam kantor itu, kita terpaksa mengambil pekerjaan itu di luar jam kantor seperti itu. Dan untungnya teman-teman di Kayong itu kan banyak ngekos ya. Dengan senang hati jadi. Ya, bukan dengan senang hati sih saya yakin. Dengan rela lah, dengan ikhlas. Iya. Jadi kita tuh kadang kita sering itu sampai jam 10, jam 11 malam itu biasa. Biasa. Saat meraih itu Pak ya, lagi Iya. penilaian itu. Lagi prosesnya. Prosesnya ngelengkapi dokumen itu gitu. Totalitas ya Pak. Kan kadang kekurangannya itu kan kasih tahu sekarang diminta 2 hari lagi ya. Iya. Dari itu kan dokumen itu banyak yang baru. Jadi saat dari ZIWBK ke ZIWBM itu kan banyak dokumen-dokumen baru ya, formatnya baru. Nah itu teman-teman kan itu saya salut sama teman-teman pelaksana di kantor saya itu. Keren sih. Sampai jam 10, jam 11. Aduh. Anak kosan lagi. Anak kosan gitu ya. Tapi itu kalau misalkan kayaknya itu betah sih Mbak. Jam 10 sampai jam 11 itu harus dikemas dengan baik dong. Berarti apa ada dari semangat dari Kasubtim, mungkin support dari Kasubtim kan pasti mungkin motivasinya ini karena ketua subtimnya ada yang nggak pulang juga, jadi mereka agak nggak enak. Sekalian ngisi waktu kan. Iya benar. Produktif jadinya. Produktif jadinya. Oke. Selanjutnya Mbak Gita, pertanyaannya setelah meraih predikat WBBM ini, Kayu Agung tuh gimana sih Pak dampaknya nih sebenarnya? Dia benar-benar terasa lebih Kerasa Kayaknya Malmas ada nggak merasakan dampak? banyak Jadi agak sombong nih. Dia agak sombong. Soalnya dampaknya nih menurut saya nih pasti dirasain sama teman-teman Kayu Agung juga sih. Di kantor kita di DJP sih, bahkan kementerian sih kan ada kantor pelayanan terbaik tuh. Nah, waktu itu tahun kemarin di Sumsel Babel ini kebetulan cuma baru Kayu Agung ya Pak yang WBBM ya. Nah, baru Kayu Agung yang WBBM. Dan karena kami udah WBBM nih, jadi kami bisa dapat juara 1. Gitu. Apa sih sombong aja Mbak? Privilege. Lebih sombongnya lagi, boleh nggak ini? Boleh Mbak. Semakin semangat kan? Kan kami mewakili Sumsel Babel tuh di tingkat DJP kan, KPT-nya itu. Nah, itu alhamdulillahnya kami dapat juara 2. Juara 2 nasional. Tingkat DJP-nya. Dan ini kita mau maju ke kementerian.
Jadi Ini harus continue, Pak. ya betul. Iya. Jadi memang yang kita bawa itu dari yang kerasa ya. Kalau saya bisa cerita sedikit tuh waktu WBK itu kan kita udah mulai proses nih ya. Nah itu WBBM lanjut nih, WBBM lanjut. Nah waktu yang paling berasa itu saat penilaian HPT tingkat nasional ya. Waktu itu tim penilaian datang dari kantor pusat tuh. Langsung datang ke kantor, Pak. Datang ke kantor dari 5 eselon 3 dari berbagai direktorat ya, dari Organta, dari Kidsda, dari P2 Humas, terus dari mana lagi ya, pokoknya 5 itu mereka datang ke kantor. 5 apa 3? Saya lagi nggak di kantor, Pak. Tiga kalau nggak salah. Tiga datang ke kantor. Sebelumnya kita udah presentasi dulu di kantor pusat ya, ke kepala kantor kita. Terus tiba-tiba itu datang, itu mendadak ya. Jadi kan benar-benar masuk ke ruangan tuh tim penilai ini ya. Tim penilai ini benar-benar masuk ke ruangan dari TPT, masuk datang mereka dilihatin sesuai nggak sama yang kita presentasikan. Jadi saat kita maju ke KPT nasional itu sebenarnya yang kita bawa itu dari BBBM itu. Semua yang kita bawa dari BBBM itu kita bawa ke KPT. Jadi hampir ada beberapa hal yang kita tambah, tapi memang Materinya kurang lebih sama. materinya kurang lebih sama. Jadi lebih ringan ya, Pak. Jadi lebih ringan kita di situ. Di KPT. Jadi saat dia masuk ke toilet, oke, toiletnya sesuai bersih, fasilitasnya sesuai gini-gini. Terus dia ke ruang berkasnya rapi. Ternyata dia nanya kan, dari ini memang tahu kita mau datang apa Persiapan ya. apa memang begini ya. Iya. Terus itu saya jawabnya ini ke bawah dari WBBM Bu kemarin tuh gini. Oh iya. Terus ya memang kerasanya di situ sih. Jadi memang teman-teman juga saat begitu kita WBK dan WBBM itu jadi kayak tertanam itu di mindset kita ya, bahwa itu tuh yang harus kita pertahankan itu gitu. Jadi Kita memang siap-siap tuh bukan cuma karena ada nilai ya, Pak ya. iya Jadinya betul. continue. Ya continue benar. Betul. Nah, tadi kan udah dijelaskan dampak dari segi kita ya internal ya Pak ya. Kalau dari wajib pajak sendiri gimana ya Pak ya? Responnya atau apa ya testimoninya? Rasanya lebih nyaman, Pak ya. Iya. Jadi kalau saya bisa mundur lagi waktu kita menuju WBK itu dari Kapolres ya sempat datang, dia ada ini diskusi dengan Pak Kantor, terus dia jalan-jalan nih keliling TPT kita. Terus dia bilang, ini saya bisa nggak studi banding ke sini terkait layanan Kayu Agung ini, karena kita lagi bangun tempat layanan juga. Jadi waktu itu yang datang itu dikirim wakil Kapolres ya, datang sama timnya, Pak Kepala Kantor kita waktu itu Pak Ferry itu presentasi tentang kantor kita, layanan itu. Jadi sedikit banyak mengambil dari situ di saat pembangunan Polres baru itu diadopsi gitu. Jadi itu merupakan salah satu poin lebih waktu kita membangun WBK itu tim penilai mengakui sendiri itu kan. Saya salut nih sama KPP Agung dari Polres bisa datang untuk studi banding terkait layanan. Nah terus tadi pertanyaan apa Pak? Yang buat WP Pak. Oh membuat WP ya, iya. Jadi dampak WP juga karena WBBM ini kan tujuannya pelayanan ya Mbak ya. Jadi bukannya sejak juga, jadi dalam proses mencapai WBBM ini teman-teman itu juga mindset pelayanannya lebih tinggi. Kita bisa lihat di situ, jadi saya bisa merasakan sendiri bahwa kayak teman-teman di TPT, teman-teman AR, supporting itu terkait layanan ke WP itu kita memang lebih maksimal lah itu. Jadi apa yang kita bisa berikan, kita bisa bantu, kita bantu. Itu juga kan sesuai dengan arahan kepala kantor kita. Jadi kepala kantor kita selalu menyampaikan bahwa WP ini apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Terlebih lagi WP-nya Kayu Agung ini kan jauh-jauh Mbak. Jadi ada naik kapal mereka nih, naik kapal dari jam misal 5 pagi nih sampai Kayu Agung, dia harus ngejar waktu lagi balik nih. Jadi kalau dia sampai nggak selesai urusannya itu Harus sia-sia dulu. harus nginep lagi dia, sisi ongkosnya lagi gitu. Balik lagi ya. Iya. Jadi memang kita berusaha itu WBBM itu memang bukan sekedar gelar ya. Jadi memang disitulah kita meningkatkan layanan itu bagaimana bisa maksimal. Betul. Dampaknya tuh benar-benar terasa Pak. Iya. Bukan cuma gelar tadi. Bukan dari internal doang, tapi dari wajib pajak juga. Bahkan tadi bisa jadi motivasi loh. Iya, buat dari instansi Polres tadi lain kan, ya. iya. Boleh diterapkan di instansi mereka gitu. Dari segi pelayanannya ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ada apa ya, inovasi nih. Kan pasti kan setiap area perubahan kan ada inovasinya. Nah, ada nggak yang inovasinya itu direplikasikan sama instansi lain? Selain yang tadi Polres. Jadi kalau waktu kita selesai dapat WBBM itu Desember 2022 ya. Jadi kan banyak tuh dari
Madya, dari Prabu Muli, Sekayu itu datang ke kantor, Lubuk Linggau, Lahat, studi banding, Lihat langsung Pak. lihat langsung. Nah, lihat langsung di situ kita paparkan presentasi kita, terus inovasi kita juga kita paparin. Jadi memang ada beberapa hal yang mereka buat tertarik seperti kayak dashboard monitoring itu. Sama kita juga ada simple ya, sistem informasi monitoring pelayanan. Nah itu kemarin aplikasinya saya kasih tuh ke Madya, ke teman di Madya. Ada dulu AR saya juga di situ. Ya saya di Kayu Agung pindah ke Madya. Jadi ya terserah mereka mau ngembangin, mau adopsi itu terserah mereka. Jadi kita kasih terserah teman-teman nih mau ngembangin apa. Mau dibilang replika enggak, mau dibilang ini sendiri ya nggak apa-apa, kita terbuka aja gitu seperti itu. Saling berbagi juga. Iya, malah saya bilang gak usah bilang replika karena kalau replika itu kan nanti poinnya lebih rendah ya. Iya. Bilang aja ngembangin sendiri seperti itu. Cukup pertanyaan kita Mbak? Sepertinya udah cukup Ada ya. pertanyaan tambahan? Kayaknya ada pertanyaan khusus nih. Apa nih? Saya kan dari tim tata laksana ya Iya. Pak ya. Kira-kira kalau dari subtim tata laksana itu motivasi apa ya, inovasinya itu seperti apa ya Kak? Tata laksana itu tentang ini ya Pak, SOP. SOP Oh, ya. ya. Kita itu yang tunggu. ini fast track itu Oh iya, masuk situ juga. jadi kita yang terkait itu juga Mbak yang Iya. yang layanan terkait juga ke peningkatan kualitas layanan itu yang kita peningkatan di SOP pemindah bukuan itu Mbak. Kita cepetin di situ. 5 hari kerja Pak? Heeh. Atau 5 hari besok Pak? 5 hari kerja. Karena memang mungkin bebannya di Kayu Agung juga kan nggak begitu besar ya. Dan kita sadar ada WPWP itu yang ada kebutuhan khusus lah, dipercepat seperti itu. Jadi kita bantu di situ. Kalau tata laksana yang lain mungkin waktu SOP-nya itu SOP disabilitas sih gitu ya. Iya Pak. Waktu WPK ya. Iya. Oh, bikin SOP untuk disabilitas gitu ya Pak. Jadi kalau kemarin kan saya ikut forum Fornas itu ya, apa kasih pelayanan ya. Kebetulan saya PLT kasih pelayanan. Jadi di situ ada apa namanya juara satunya KPT nasional nih, Bu Anita ya. Jadi membawa sharing dia cerita. Jadi sebenarnya kalau inovasi itu bisa apa aja Mbak? Inovasi itu bisa apa aja. Jadi hal-hal yang nggak standar di TPT atau nggak standar di kantor sesuai aturan itu saat kita buat itu bisa jadi inovasi sepanjang itu ada namanya dan ada cap-nya. Nah, jadi kalau misalnya di PSU ini ada misalnya di tata laksana ada hal-hal baru yang dilakukan meskipun sederhana, sepanjang itu udah dibuat cap-nya dan diberi nama, itu bisa jadi inovasi juga. Berarti inovasi itu juga nggak harus satu inovasi cuma di satu subtim Iya, doang ya Pak, betul. bisa masuk tata laksana, bisa masuk ke peningkatan kualitas pelayanan. Iya, gitu betul. ya. Jadi kayak yang simple, kita itu juga kayak masuk ke tata laksana juga karena dia terkait pemangkasan SOP kan ya, dan juga ke pelayanan publik dia, meningkatkan layanan seperti itu. Ini cukup dari Bapak sama Mbak, ada yang mau ditambahin lagi? Ya cuma ini aja sih ya, semoga teman-teman yang ini ya sedang berjuang menuju WBBM dan WBK ini bisa apa ya, bisa mencapai targetnya dan semoga dilancarkan ya. Betul. Yang penting itu juga berdoa Mbak. Jadi Iya, betul Pak ya. kita itu langit. iya betul. Jadi berdoa itu udah setengah pekerjaan ya. Ya sisanya kita kerjakan. Itu penting juga tuh berdoa. Tetap harus Pak ya. Tetap Usaha dan doa. usaha dan doa. Nah, itu. Semoga bisa mencapai gelar BPK dan BBBM semuanya ya. Amin. Semoga Bisa. di sini nyusul Kayu Agung Pak ya. Iya, amin. Dapat Bisa BBM. sampai nasional. Bisa juga. sampai nasional kalau Amin. bisa tuh. Kalau bisa tiap tahun ada dari Sumsel lah. Gitu Nah, ya. karena itu kalau konten tadi memudahkan kita justru Pak ya. Iya betul. Jadi nggak susah lagi nyari materi-materi. Tinggal lengkapin Terus aja yang berkasnya iya, dulu. belum-belumnya udah ada semua. Oke, kawan pajak, mungkin sekian podcast kita pada hari ini yang membahas tentang ZQ BBM. Semoga informasi yang telah dibagikan di episode ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk KPPSU yang sedang berusaha dalam meraih gelar WBBM tadi ya. Untuk menutupnya mungkin Mbak Dita ada pantun? Iya, ada pantun dong. Tadi kan juga sama pantun, ternyata ada pantun juga. Nanti dibantu cakepnya ya. Oke, Ya, oke. siap. Pergi ke sawah mencari kata. Cakep. Di jalan ketemu biji waya-waya. Cakep. Terima kasih banyak ilmunya Bapak dan Kakak. Mohon doanya PSU agar meraih WBBM ya. Amin, kita doakan sama ya.
Oke, terima kasih kawan pajak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke, jangan lupa Oh iya, jangan lupa subscribe KPP YouTube. Pratama Palembang Seberang Hulu Dan follow Instagram kami Pajak Palembang Seberang Hulu.